Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Fari Hairi, dengan nomor indeks mahasiswa 517041108 dengan program studi S1 Informatika. Di sini saya akan melaporkan kegiatan yang saya ikuti selama mengikuti program Google Bangkit 2021. Di sini saya masuk di dalam learning path Android developer, sehingga platform yang saya gunakan yaitu decoding saja. Dan Google Bangkit, di sini kami tidak hanya mempelajari tentang Android saja, tetapi di sini kami mempelajari tentang bagaimana kita membuat digital branding dan interview communication, digital branding, communication, time management, professional communication, dan adaptability. Dan ini kelas yang akan datang untuk persuasive leaders. Dalam decoding, materi yang kami dapatkan pada pertemuan pertama itu adalah memulai pemrograman dengan Kotlin. Di decoding kami mempelajari tentang memulai pemrograman dengan Kotlin, belajar prinsip pemrograman solid, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Dan untuk saat ini saya sedang mempelajari tentang belajar fundamental aplikasi Android. Di sini saya akan mereview secara singkat setiap materi yang saya pelajari, dengan dimulai pada memulai pemrograman dengan Kotlin. Ya. Di sini pada materi awal kami dijelaskan tentang pengenalan Kotlin, dan pada selanjutnya kita mempelajari tentang Kotlin sebagai bahasa multi paradigma dan multi platform. Masih bisa lihat. Berikut kami mempelajari tentang OOP atau Object Oriented Programming, Functional Programming, dan multi platform. Selain itu kami juga mempelajari Kotlin, kegunaan Kotlin untuk apa saja, Kotlin untuk aplikasi server side, Kotlin untuk aplikasi Android, Kotlin juga di sini sebagai investasi. Kita juga dijelaskan karakteristik Kotlin sebagai selanjutnya pada modul kedua kami mempelajari tentang mempersiapkan, membangun, dan menjalankan program Kotlin. Di sini membangun dan menjalankan program Kotlin, instalasi OpenJDK, instalasi Gradle, instalasi Intelligent IDEA, dan kita mencoba untuk membuat program pertama kali dengan Kotlin dengan Intelligent IDEA. Setelah itu modul ketiga terdapat Kotlin fundamental, di mana di dalam modul ini kami mempelajari tentang tipe data, contohnya karakter, string, array, dan gimana cara deklarasi function dalam Kotlin. Tidak lupa if expression. Dan kita juga dijelaskan bahwa di Kotlin ada namanya nullable type, save call, dan average operator. Pada modul selanjutnya kita mempelajari tentang control flow. Dalam control flow
kami mempelajari tentang enumeration, when expression, expression and statement, while and while, range and for loop atau perlangan, break and continuable. Pada modul selanjutnya, saya mempelajari tentang data classes and collection. Di sini pada modul ini gimana sih penggunaan data class, menyalin dan memodifikasi, restructuring, declaration, collection, set, map, collection operator, sequence, dan tidak lupa di setiap akhir modul terdapat latihan. Selanjutnya, modul selanjutnya saya mempelajari tentang Kotlin functional programming. Di sini mempelajari tentang anatomy of function, dan selanjutnya name and default argument, variable argument, extension, nullable receiver, lambda, high over function, lambda with receiver, function type, library help, scope function with lambda receiver, scope function with lambda argument, member reference function inside function, advanced collection function, dan rekursi. Selanjutnya saya mempelajari tentang OOP dalam Kotlin atau Object Oriented Programming, dimana membuat kelas, property, constructor, inheritance, abstract class, visibility modifier, import package, membuat package baru, exception handling, dan menerapkan exception handling, dan menggunakan overload, expression property, currency pada Kotlin, interface, property delegation, dan tidak lupa adanya latihan. Selanjutnya saya mempelajari tentang Kotlin generic. Di sini cara mendeklarasi kelas generik, mendeklarasikan fungsi generik, constraint type parameter, variance, dan tidak lupa ada latihan. Di sini kita juga mempelajari tentang perbedaan antara concurrency versus parallelism. Di sini kami dijelaskan permasalahan pada concurrency, terus gimana kita memulai dengan current string, dan membuat dan menjalankan baru. Materi selanjutnya yang saya pelajari di sini adalah belajar prinsip pemrograman solid. Di sini pada materi awal saya dikenalkan pengenalan kelas, seperti apa kelas belajar prinsip pemrograman solid, dan di sini saya mempelajari tentang object oriented programming, pengenalan 4 pilar dalam OOP, inheritance, enkapsulasi, abstraksi, polymorphism, dan knowledge check. Dan materi selanjutnya kami mempelajari tentang relasi pada OOP, ada association, dependency, generalization and specialization, relation atau implementation. Materi selanjutnya saya mempelajari tentang software design principle. Di sini dikenalkan tentang software design principle. Selanjutnya kita dikenalkan dengan solid. Solid sendiri, S-nya sendiri single responsibility principle, O-nya open or close principle, L-nya list cost substitution principle, I-nya interface regression principle.
D-nya Dependency Inference Principle, dan tidak lupa diakhiri dengan ujian akhir. Selanjutnya saya mempelajari tentang belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Di sini saya mempelajari, dikenalkan terlebih dahulu cara membuat aplikasi Android untuk pemula, gimana cara install Android Studio, Gradle, Jenica, dan lain-lain. Dan saya dikenalkan dengan Android Studio. Saya mempelajari gimana caranya kita mengeran secara emulator, buat APK, baru dikenalkan dengan modul introduction. Di sini setiap setelah teori kami akan disuguhkan dengan latihan. Latihannya dengan proyek kecil-kecilan, dengan diikuti dengan kuis. Selanjutnya materi saya mempelajari tentang intent. Intent, di sini ada intent explicit, ada bagaimana mengirim data menggunakan intent, gimana intent implicit, lalu diakhiri dengan kuis. Selanjutnya saya mempelajari tentang view and view group teori. Dan diikuti dengan latihan, dan terdapat kuis juga. Selanjutnya saya mempelajari tentang style and time. Sini teori, lalu diikuti dengan latihan, dan terakhir terdapat kuis. Selanjutnya saya belajar tentang recycle view. Sini membicarakan tentang teorinya. Recycle view sendiri ada model list view, ada grid view, ada dengan card view. Ini saya mempelajari juga tentang item on click listener dengan recycle view, diikuti dengan kuis. Dan di sini juga kami mengirimkan proyek aplikasi sederhana. Di sini disuruh kami membuat aplikasi dengan halaman utama seperti ini, halaman detail, dan halaman about. Di sini kami disuruh membuat aplikasi yang dapat menampilkan gambar dan informasi dalam format list dengan minimal 10 item yang berbeda. Dengan ketika kita mengeklik salah satu list, akan mengalihkan ke halaman detail. Materi selanjutnya di sini tentang belajar fundamental aplikasi Android. Di sini materi yang sedang saya pelajari. Pada pertama, di sini kita dikenalkan terlebih dahulu tentang materi ini, tentang Android. Sebenarnya hampir sama dengan belajar membuat aplikasi Android dengan pemula. Hanya saja di sini agak naik satu tingkat, lebih expert, bisa dikatakan seperti itu. Kita dikenalkan dengan Android Studio, gimana caranya kita mengeran aplikasi yang telah kita buat secara emulator atau menggunakan device, dan kita
mempelajari juga tentang fundamentalnya, dan di sini terdapat latihan proyek kecil, mana menghitung volume. Tidak lupa terdapat kuis juga. Setelah itu kita juga mempelajari tentang intent, terdapat latihan intent eksplisit, intent mengirim data pada intent, terus intent eksplisit dengan flexible, terus terdapat latihannya juga. Selanjutnya intent dengan resolve activity dan diakhiri dengan kuis. Selanjutnya di sini juga kita mempelajari tentang fragment, fragment di activity, flexible fragment di set activity, mengirim data antar fragment, dan tidak lupa diakhiri dengan kuis. Selanjutnya kita mempelajari tentang list view. Ini menjelaskan tentang teori list view, diikuti dengan latihan. Dan diakhiri dengan kuis. Selanjutnya kita mempelajari tentang library di Android. Kita mempelajari tentang gimana cara kita mengimplementasi library. Di sini library contoh library yang kami gunakan itu Circle Image View, di mana kita menampilkan foto secara bulat seperti ini. Dijelaskan cara implementasinya. Selanjutnya kami mempelajari juga tentang debugging, menemukan, memperbaiki error dan bug, dan mendebug aplikasi. Selanjutnya kami juga mempelajari tentang unit test dan desain pattern. Ini teorinya, berikut diikuti dengan latihan dan terdapat kuis. Selanjutnya kami mempelajari tentang view bending. Di sini yang saya rasa materi yang cukup naik satu tingkat, bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah item view secara cepat. Selanjutnya pada modul 2, application UI UX. Di sini ada view, kita mempelajari tentang view dan view group, style and theme, circle view, action bar dan navigasi, dan localization. Di sini saya baru mempelajari sampai navigation komponen, navigation grab, save L, deep link, pop up, behavior, and animation. Mungkin kegiatan sekian penjelasan, laporan kegiatan saya selama mengikuti program Google Bangkit 2021. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.